Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kita semangat dalam ibadah, semangat dalam ketaatan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis Tirmidzi, wa min alamati suktila ayusbilau bimal la yanfa. Allah itu kalau enggak senang dengan hambanya, pasti akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Pemahaman terbaliknya, berarti kalau Allah suka atau senang dengan hambanya, pasti hamba tersebut akan disibukkan dalam perkara-perkara kebaikan. Makanya kalau kita sampai saat ini senang berada di masjid, senang ibadah, senantiasa merindukan bertakarub, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwa sesungguhnya kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dikehendaki mendapatkan kebaikan. Baiklah jamaah sekalian, ketika saya pertama kali dihadirkan di sini, waktu itu pembahasannya adalah tentang sifat-sifat kematian. Pada awal pembahasan itu kita membagi 3 kelompok manusia yang memandang kematian. Ada yang memandang kematian itu remeh seperti orang kafir, karena mereka menganggap setelah kematian tinggal di dunia ini sudah tidak akan ada konsekuensi apapun. Makanya mereka menjadikan kehidupan dunia menjadikan kehidupan yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan hedonisme. Sedangkan pada kelompok yang kedua, kematian itu dijadikan sebagai solusi atas beban hidup mereka, di mana orang-orang ini adalah mereka yang mengalami depresi, frustrasi, keputusasaan, sehingga akhirnya dia merasa dengan kematian itu menjadikan solusi agar terlepas dari setiap permasalahan dalam kehidupannya. Sedangkan kelompok yang ketiga yang kita bahas pada waktu itu adalah yaitu orang-orang beriman. Memandang kematian itu adalah hal yang dirindukan. Kenapa? Karena mereka menyadari, sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau akan wafat, beliau berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, ketahuilah bahwasannya hanya sampai besok saja." Artinya apa? Penderitaan, kemudian perjuangan, kemudian kesabaran manusia dalam kehidupan dunia ini, termasuk sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, hanya sampai mati. Ketika sesudah menjumpai kematian, maka segala kewajiban manusia, hamba-hamba yang beriman, dia sudah tidak punya kewajiban lagi, sehingga mereka akan menuai hasil yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Sehingga akhirnya mereka memandang kematian itu adalah hal yang dirindukan sebagai bentuk pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwa mereka akan kembali dan bertemu dengan amal ibadahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lalu kemudian kita juga membahas pada waktu itu tentang sifat-sifat dari kematian. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita masih akan membahas kelanjutan materi tersebut, di mana sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia melalui poster pengumuman, judul tema kita malam hari ini adalah perjalanan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa kita sekarang berada di bulan terakhir, yaitu bulan Desember
di penghujung tahun 2023. Setiap pergantian tahun, baik itu pergantian tahun Hijriyah atau Miladiyah, itu adalah sebuah sinyal atau pertanda bahwa umur kita semakin bertambah. Sehingga kalau umur kita bertambah, jatah hidup kita ini semakin berkurang. Karena sesungguhnya menurut Imam Ibnul Qayyim, kita ini ketika dilahirkan di dunia ini sejatinya adalah menempuh perjalanan. Kita adalah musafir. Ibaratnya kita ini berkendara di atas punggung usia kita, di mana punggung usia kita ini senantiasa berjalan dari satu waktu ke waktu yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan setiap diri kita ini adalah musafir karena kita akan menempuh perjalanan. Sehingga para ulama pun membagi safar itu ada dua. Ada dua, yaitu pertama safarun qarib, yaitu perjalanan yang pendek. Perjalanan pendek, walaupun selama kita hidup di dunia ini, kita misalnya ke Papua naik kapal api. Kalau menurut teman saya, kalau ke Papua itu naik kapal api itu sekitar 6 hari 6 malam. Dia merasa perjalanan ke Papua naik kapal itu adalah perjalanan yang panjang. Tapi sebenarnya selama perjalanan itu dilakukan dalam kehidupan dunia, maka perjalanan selama apapun, sejauh apapun jaraknya, tetap masih dikategorikan sebagai perjalanan yang pendek. Kenapa? Karena kita masih bisa memperkirakan jarak tempuhnya dan kita bisa tahu kira-kira kapan kita sampai di tempat tujuan. Sedangkan safarun ba'id, perjalanan panjang, adalah perjalanan yang tiada bertepi. Bahkan kita tidak tahu dan tidak bisa memperkirakan kapan kita menempuh perjalanan itu hingga akhir tujuannya. Dan safarun ba'id ini, perjalanan panjang itu, dimulai ketika kita meninggal dunia, dimasukkan ke dalam alam barzah hingga ditentukan proses akhir kita kelak kembali ke dalam kehidupan neraka ataupun surga. Selama perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, yang tiada bertepi, dan kita tidak mampu memperkirakan kapan kita akan sampai. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Perjalanan panjang itu dimulai ketika kita dimasukkan ke liang kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal qabra awalu min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, fama lam yanju fama ba'dahu aisyad. Sesungguhnya alam barzah itu merupakan awal panjang dari perjalanan kita menuju akhirat. Siapa yang ketika di alam kubur itu selamat, maka setelahnya dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan berikutnya. Sebaliknya, ketika di alam kubur itu dia mendapatkan kesulitan, maka dapat dipastikan, kata Rasulullah, di alam-alam berikutnya dia semakin mendapatkan kesulitan. Itulah perjalanan panjang kita, jamaah sekalian, yang perjalanan itu kita tidak mampu memperkirakan kapan kita sampai, kapan kita telah tiba di tempat tujuan. Dan semua perjalanan panjang itu yang telah akan kita tempuh dalam kehidupan akhirat, semuanya ditentukan oleh sepak terjang kita selama dalam kehidupan dunia. Dan ternyata dunia itu remeh dan singkat, tetapi banyak orang-orang kafir yang tidak menyadari, dan mereka digambarkan oleh Allah di surat Al-A'raf, di surat Al-Ahqaf, surat ke-46, di ayat terakhir, mereka menyesal. Ternyata kehidupan akhirat itu ditentukan oleh singkatnya kehidupan di siang hari. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia memerintahkan kita ini agar bertakwa. Dengan harapan takwa ini, Allah menjadikan ketakwaan itu sebagai bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan bagaimana cara matinya. Bisa saja meninggal di usia tua, atau di usia muda, masih remaja atau masih kecil, atau mungkin meninggal karena sakit, atau mungkin karena kecelakaan, atau mungkin sebab yang lainnya. Tetapi Allah menekankan, ketika engkau mati, hendaklah engkau senantiasa dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kewajiban kita di dunia ini hanyalah sampai mati. Makanya kalimat di atas dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Dan ini memang sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat ke-15 ayat terakhir, yaitu ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal kepadamu. Makanya mumpung kita ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, marilah kita gunakan kesempatan itu untuk sebanyak mungkin mengumpulkan bekal kita dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, akhirnya kita menjadi paham bahwa tujuan di dunia itu adalah bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia itu adalah tempat kita meninggal dan akan kita tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW sering berpesan kepada para sahabat, sebagaimana ketika diterangkan di dalam Sahih Bukhari, ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, masali wa masalu ummati kama sali rajulun alqada nara waja'ala al-surati qanafi wa ana akhudhu biha juzikum walakinnakum tafalatuna anni. Permisalan diriku dan kalian, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki yang membakar kayu api. Ketika kayu api itu dibakar di malam hari, begitu temaram, bagus cahayanya, sehingga wa'na hasratiku anafi, sehingga akhirnya mendatangkan binatang-binatang kecil itu. Akhirnya mereka datang ke dalam api itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa'na akhudhu bihajusikum, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian jangan sampai jatuh ke dalam api itu. Walakinnakum tafalatina anni, tetapi kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Jadi Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita tentang dunia. Makanya kalau kita tidak hati-hati dengan kehidupan dunia, kita bisa terpeleset jatuh dalam kehidupan dunia, yang akhirnya dunia itu bisa menjadikan sebab kita tidak mendapatkan keuntungan dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Maka setinggi apapun kita bisa terbang, sedalam apapun kita bisa menyelam, walaupun itu di lautan yang paling dalam, sejauh apapun jaraknya kita bisa pergi, sekuat apapun kita berusaha, tetap masa depan kita adalah kematian. Dan tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Lalu Allah mengingatkan kepada kita, aina matakunu yidrukumul mautu walau kuntum fi burujin musyayadah. Dan dimanapun kamu berada, kematian itu akan senantiasa mendatangimu, walaupun engkau berada di suatu tempat seperti benteng yang kokoh. Kemudian wa'asal muslimin di surat Jumat, Allah juga mengingatkan, Qul innal mautallati tafiruna minhu fa innahu mulakikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti mendatangimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu janjikan, yang kerjakan. Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis, al-mautu babun
wa kulun nastakhiluhu, kematian itu ibarat pintu dan kalian wahai manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Maka karena kematian adalah masa depan yang pasti, maka Allah senantiasa akan mengingatkan kita untuk selalu berbekal, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesuai dengan tema pembahasan kita malam hari ini tentang perjalanan hidup sesudah mati, maka perlu diketahui bahwa perjalanan itu dimulai ketika kita memasuki alam kubur. Dan menurut para ulama, setelah menghimpun dari berbagai macam referensi hadis, maka ternyata ada 13 fase, di mana fase itu dimulai dari alam kubur sampai tempat terakhir manusia, yaitu surga. Fase yang pertama adalah fase alam barzakh atau alam kubur. Dan di dalam alam kubur ini, manusia akan tinggal di alam kubur itu hingga datangnya hari kiamat. Kalau misalnya dia berpuluh-puluh tahun yang lalu meninggal dunia, maka semakin lama dia tinggal di alam kubur hingga datangnya hari kiamat. Kalau seseorang itu mendapatkan nikmat kubur, maka dia dibagikan seperti seorang pengantin, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan siksaan kubur, maka siksaan itu akan terus berjalan hingga datangnya hari kiamat. Dan kita tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Dan di dalam fase alam kubur ini ada 4 fase. Fase yang pertama adalah fase himpitan kubur. Fase yang kedua adalah fase pertanyaan kubur oleh 2 malaikat. Kemudian yang ketiga adalah fase azab dan nikmat kubur. Dan yang keempat adalah fase penempatan ruh. Kira-kira dia ditempatkan di ilin atau di sijjin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika pada fase yang pertama ini di alam kubur, maka berikutnya adalah fase kedua, yaitu fase peniupan sangkakala atau ditiupnya trompet, di mana sangkakala ini, trompet ini ditiup oleh malaikat yang khusus untuk meniup trompet ini sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama yaitu hancurnya seluruh langit dan bumi ini. Tetapi yang hancur adalah langit lapisan pertama, yaitu yang ada di dunia, dan segala sesuatu yang di dalamnya, termasuk gunung, matahari, bulan, bintang, semuanya ditiup sangkakala sehingga akhirnya terjadi hari kiamat. Allah hancurkan semua, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan seluruh makhluk, baik jin maupun manusia, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah pun menurunkan hujan. Hujan itu akhirnya membasahi sehingga salah satu tulang, yaitu tulang ekor mereka, maka Allah akan bangkitkan dari tulang ekor itu. Maka ma'asyiral muslimin, pada peniupan sangkakala yang kedua, yaitu fase yang ketiga, yaitu yaumul ba'ats, yaitu tentang hari kebangkitan, di mana manusia yang dulu pernah dimatikan dalam proses kiamat itu akan dibangkitkan semuanya. Semuanya dibangkitkan dari kematiannya. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti ketika mereka dibangkitkan, ruh mereka tetap yang berbeda, ada jasadnya, fisiknya. Dan menurut riwayat, mereka seperti kalangan Nabi Adam, di mana tinggi badannya sekitar 30 meter. Kalau perempuan mungkin agak sedikit lebih rendah sedikit. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, semua akan dikembalikan sehingga mereka tidak berkhitan. Kalau dulu awalnya di dunia berkhitan, maka dibangkitkan lagi dalam keadaan tidak berkhitan. Semuanya tunduk, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian memasuki fase yang keempat, di mana fase yang keempat ini adalah padang mahsyar, di mana semuanya berdiri di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, padang mahsyar itu seperti roti yang putih,
tidak ada naungan sama sekali. Bahkan jarak matahari akan didekatkan atau didekatkan dalam jangka jarak 1 dirham. Para sahabat ini ketika mendengar Rasulullah SAW berkata 1 dirham ini, mereka ada yang berasumsi jaraknya sekitar 3 km, ada juga yang berasumsi 1 jengkal, 1 hasta, tetapi mereka tidak berani memastikan berapa karena mereka takut mendahului kehendak Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi itu yang dimaksud 1 dirham itu yang bagaimana? Lalu ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, khamsina alfasana, kalian semua akan berdiri di padang mahsyar dengan matahari didekatkan dengan kepala kalian selama 50.000 tahun lamanya. Dan ketika itu tidak ada naungan sama sekali, sehingga banyak mereka yang ketika berdiri di padang mahsyar itu kepanasan karena matahari begitu dekat dengan mereka, sehingga akhirnya mereka bercucuran keringat. Saking derasnya keringat mereka, sehingga keringat itu ada yang menyentuh mata kakinya, keringat itu sampai menenggelamkan lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai pusarnya, perutnya, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai leher, bahkan ada yang megap-megap hampir tenggelam karena cucuran keringatnya. Maka ma'asyiral muslimin, itu semua tergantung dari amal ibadah mereka selama di dunia. Tetapi ma'asyiral muslimin, buat orang-orang beriman, berdiri selama 50.000 tahun itu seperti berdiri antara zuhur dan asar, atau dalam sebuah riwayat yang lain dari asar sampai terbenamnya matahari atau memasuki waktu maghrib. Tapi bagi orang kafir, 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar dengan matahari yang dekat dengan kepala terasa begitu lama dan sangat menyiksa. Lalu kemudian setelah fase keempat padang mahsyar memasuki fase kelima, yaitu tetap di padang mahsyar, tetapi di situ adalah memasuki fase yang kelima, yaitu fase mendapatkan syafaat atau penolong, di mana pertolongan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan ini, syafaat ini, kalau menurut riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama, ada sekitar 10 syafaat, 10 bentuk pertolongan Allah nanti ketika dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, nanti ada 7 orang golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan itu hanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Di fase syafaat ini ada syafaat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Awalnya banyak mereka yang mendatangi Nabi Adam, tetapi Nabi Adam menolak untuk memberikan syafaat. Kemudian rombongan manusia itu banyaknya yang datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat, tapi Nabi Nuh menolak. Kemudian mereka datang ke Ibrahim juga menolak. Dan mereka pun datang ke Nabi Isa alaihissalam, tetapi Isa pun juga menolak. Hingga akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan atas izin Allah Rasulullah Muhammad SAW mampu memberikan syafaat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dari ke-10 syafaat itu salah satunya adalah bersumber dari amalan-amalan kita. Misalnya membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini bisa mendatangkan syafaat untuk kita. Sebagaimana ketika Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan bisa menjadi syafaat bagimu nanti pada hari kiamat, pada saat kita nanti akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Kemudian syafaat yang lain adalah
syafaat dari sujud. Bagi orang-orang yang memperbanyak sujudnya, dia akan mendapatkan syafaat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis, di mana hadis ini adalah hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innar harama alaihi haramallahu 'alan nar an ta'kula min atharis sujud. Sesungguhnya neraka diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka ketika menciptakan neraka. Lalu Allah pun berkata kepada neraka, aku haramkan dirimu untuk membakar wajah yang pernah dipakai untuk sujud. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika nanti dimasukkan ke dalam neraka, seluruh anggota tubuh kita ini mungkin hancur legam seperti arang, tetapi wajah kita akan bercahaya. Karena apa? Karena api neraka tidak mampu membakar wajah. Maka setelah mereka ini dikeluarkan dari neraka, mereka akan dimandikan lagi hingga kembali ke sedia kala dan dimasukkan ke surga. Maka jangan remeh tentang sujud ini. Maka Rasulullah SAW dulu pernah disambati oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Lalu Rasulullah mengatakan, maka tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya apa? Dengan banyak melakukan amalan-amalan salat sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin, syafaat ini bisa diperoleh dari salah satu anak keturunannya yang meninggal karena mati syahid. Makanya bila ada di antara keluarga mereka, misalnya anak mereka yang meninggal karena mati syahid, maka mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 40 orang. Makanya tidak heran di era sahabat, para nabi, ketika terjadi peperangan, mereka banyak yang mengajak anak-anaknya untuk berjihad. Mereka berjihad supaya apa? Karena ingin mendapatkan syafaat dari anggota keluarganya yang meninggal karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat karena mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita ini mengaku kita ini adalah pecinta Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka kita juga harus mengikuti sunnahnya. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 27 diingatkan oleh Allah, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jarinya, mereka menyesalinya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kemudian syafaat yang lain yaitu syafaat meninggal dunia di tanah suci, seperti di tanah suci Masjidil Haram atau mungkin di Masjid Nabawi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Imam Riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau yang bernama Sunan Al-Kubra, Rasulullah bersabda, man istata'a minkum ayamuta bil madinati falyamut fiha. Barang siapa yang menjadikan dirinya bisa meninggal dunia di kota Madinah misalnya, maka usahakanlah untuk meninggal di kota tersebut. Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, akulah yang akan berikan syafaat kepada orang-orang yang mati di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, masih di padang mahsyar, masih berdiri di padang mahsyar, memasuki fase yang keenam, yaitu fase hisab. Di fase hisab ini, setiap manusia akan ditanya 4 perkara. Umurnya ditanyakan, untuk apa umurnya? Jasad fisiknya juga ditanyakan, digunakan untuk apa? Kemudian harta kekayaannya ditanyakan. Pertanyaannya 2, dari mana dia memperolehnya dan bagaimana dia membelanjakannya. Kemudian berikutnya adalah ilmunya digunakan untuk apa? Ma'asyiral muslimin, dan di fase hisab ini Rasulullah SAW menyampaikan ada 70.000 orang yang bisa lolos dari hisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, yadkhulu min ummati zumratun hum sab'una alfan.
akan masuk surga dari kalangan umatku 70.000 orang tanpa hisab. Wajah mereka, kata Rasulullah, seperti bulan purnama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, syaratnya untuk mendapatkan keistimewaan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab ini disebutkan humul ladina la yattatayarun wa la yastarhun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama adalah tidak bertatayur atau mengungkapkan hal-hal sifatnya takhayul. Yang kedua adalah wala yastarhun, tidak minta diruqyah. Menurut para ulama tafsir hadis, yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah yang syirkiyah. Kalau ruqyah yang syariah diperbolehkan. La ba'sa biruqa malam yakunu fi syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah, kata Rasulullah, selama tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian ada wala yasawun, mereka tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Kalau zaman dulu itu namanya kai. Apabila menderita sakit, ada besi dipanaskan langsung kemudian ditempelkan. Maka apabila menghindari ini, dia mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab dari golongan 70.000 orang. Kemudian yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah pada fase ke-6 ini masuk kepada fase yang ke-7, di mana fase yang ke-7 ini masih di padang mahsyar, yaitu tentang fase pembagian catatan amal. Ada orang yang mengambil catatan amal itu dari tangan kanannya, ada yang mengambil catatan amal itu dari tangan kirinya, dan ada juga yang mengambil catatan amal itu dari arah belakang, dan ada juga yang dilempar dari arah belakang. Dan tentunya cara mengambil buku catatan amal ini tidak bisa direkayasa. Lalu kemudian pada fase ke-8, yaitu fase menimbang amal kebaikan, menimbang catatan amal kita, dan ini adalah fase mizan. Allah akan meletakkan sebuah timbangan yang bernama mizan, di mana catatan amal itu akan dibagi dua, catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Lalu kemudian keduanya ditimbang, dibandingkan, lebih berat manakah catatan amal kebaikan atau lebih berat manakah dengan catatan amal keburukan. Maka ma'asyiral muslimin, kalau catatan amal itu lebih banyak amalan kebaikannya, maka dia segera memasuki fase ke-9. Sedangkan kalau dia catatan keburukannya lebih banyak, maka fasenya dia langsung berhenti di fase ini dan segera dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir yang berhenti di fase ini adalah orang-orang kafir, kemudian orang-orang musyrik. Sedangkan orang munafik, kemudian orang-orang yang masih gemar melakukan perbuatan dosa, melanjutkan kepada fase 9. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, seperti orang fasik dan kemudian orang munafik, karena di dalam hatinya masih ada catatan tentang kadar imannya, walaupun catatan itu sedikit. Dan fase 9 ini adalah haudul rasul, tentang telaganya Rasul. Inna likulli nabiyyin haudun, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga, dan aku ingin menjadikan umatku yang paling banyak minum di telagaku. Karena apa? Karena nabi-nabi lainnya itu juga menginginkan umatnya minum di telaga juga. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang mereka ini senantiasa menegakkan sunnah, yang memurnikan ajaran Rasulullah SAW,
terhindar dari sifat-sifat seperti kemunafikan dan sebagainya, maka mereka dapat minum air di situ, dan satu tegukan air dari telaga Rasul mampu menghilangkan dahaga selama ribuan tahun. Sedangkan orang-orang yang merekayasa ajaran Rasul, ya, misalnya perlaku bid'ah dan sebagainya, mereka tidak diakui sebagai umatnya Nabi, sehingga ketika mereka mau minum, mereka nggak bisa. Ma'asal muslimin wa sibratal mu'minin rahimakumullah. Setelah pada fase ke-9 adalah fase yang ke-10, di mana fase ujian keimanan kita semua. Di fase 10 ini, manusia yang lewat fase 10 ini akan memasuki sebuah lorong yang panjang, dan lorong itu sangat gelap sekali. Tidak ada cahaya sedikit pun kecuali cahaya yang keluar dari wajah dan kakinya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyampaikan, inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghuran muhajjalin. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan datang seperti ghuran muhajjalin, seperti kuda berwarna hitam, tapi wajah dan kakinya berwarna putih. Wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, dan kaki mereka pun juga bercahaya. Faman arada ayutila ghuratu falyatawada. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahaya nanti pada hari kiamat, hendaklah dia banyak berwudu. Maka wudu kita, ya, akan dijadikan, bekas wudu kita itu akan dijadikan oleh Allah bekas untuk sebagai cahaya. Ma'asyiral muslimin, ketika memasuki lorong itu, hanya Allah yang tahu lebarnya lorong itu. Lorong itu gelap dan panjang, dan ternyata di dalam lorong itu banyak duri-durian tajam. Oleh karena itu akan menghantam orang-orang yang tidak bisa memasuki lorong itu, seperti orang-orang munafik. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena orang-orang munafik itu, mereka itu tidak bisa melihat jalan, sehingga akhirnya mereka ini pontang-panting, karena di dalam lorong itu ada halangan seperti duri-durian tajam. Sehingga akhirnya orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang mukmin, unzuruna naktabis min nurikum. Wahai orang-orang beriman, menghadaplah kepada kami agar kami bisa nebeng ikut cahaya kalian, supaya apa? Dia tidak tersesat. Kemudian orang-orang beriman itu mengatakan, kilarji'u wara'akum falyatasibun nura. Kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya kalian sendiri. Makanya ma'asyiral muslimin, jadilah orang-orang yang beriman dan jangan menjadi orang munafik, agar cahaya kita tidak padam di tengah perjalanan. Maka orang-orang munafik itu cahayanya padam, sehingga di dalam lorong itu mereka terbentur, tersangkut, sehingga mereka banyak mengalami luka-luka yang serius. Maka begitu mereka telah keluar dari lorong kegelapan, mereka langsung masuk ke fase 11. Fase 11 adalah Shiratal Mustaqim, di mana Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang lebih tipis daripada rambut. Kalau kita membaca buku zaman SD dulu, rambutnya itu sampai di belah 7. Jadi jembatan ini membentang luas di atas neraka jahanam, di mana ujung jembatan ini adalah ujung dari ujungnya neraka jahanam hingga ke ujungnya lagi. Maka hanya Allah saja yang tahu berapa panjang jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah SAW menyampaikan, telah sampai kabar kepadaku dari Jibril bahwa sirat itu lebih tipis dari rambut yang dibelah dan lebih tajam dari sebilah pedang. Di sisi kanan dan kiri jembatan sirat ada besi-besi pemukul yang mengayun ke kanan dan kiri. Ada juga besi-besi pengait seperti pancing yang mengayun ke kanan dan ke kiri.
Kemudian di kanan kiri ada pohon yang berdiri seperti pohon jud'an, yang kalau tertusuk duri dari pohon jud'an tersebut, maka kulit kita akan menjadi panas, bengkak, dan akhirnya bernanah. Maka hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah melintasi jembatan Sirat ini dengan kilat, maka ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Dan bahkan ketika melewati jembatan Sirat itu, ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Itu semuanya tergantung amal-amal kita. Lalu ma'asyiral muslimin, fase ke-12 adalah, maka ketika seseorang itu telah selamat dari Siratal Mustaqim, ma'asyiral muslimin, maka fase ke-12 ini adalah namanya Qantharah. Qantharah ini khusus orang-orang beriman, dan hablum minanas mereka selama di dunia ini tebusannya di sini. Jadi manusia ini adalah orang-orang yang selamat dari Siratal Mustaqim. Apabila dia selamat atau lolos dari fase ke-12 ini, dia langsung ke fase 13, yaitu masuk surga. Di Qantharah ini, fase ke-12, banyak orang yang saling minta pertanggungjawaban. Diriwayatkan ada seorang laki-laki, dia akan melangkahkan kakinya menuju pintu surga. Lalu kemudian ada yang berteriak, "Ya Allah, dia dulu di dunia pernah menzalimi aku. Dulu pernah kita membuat janji kerjasama bisnis, ternyata dia membohongiku, menipuku, uangku dibawa sama dia. Dia lari membawa uangku dan dia membuat aku bangkrut. Maka hari ini aku minta pertanggungjawaban untuknya, ya Allah." Akhirnya Allah pun menengahinya. "Apa yang kamu minta?" "Aku menginginkan pahalanya." Lalu Allah pun mengurangi pahala laki-laki tersebut dan diberikan kepada laki-laki yang menuntut itu tadi. Kemudian tidak lama kemudian datang seorang mengatakan, "Ya Allah, dia dulu pernah membunuh aku. Dia telah membunuh aku karena ingin menguasai hartaku. Aku ingin menuntut pembalasan untuknya." Lalu akhirnya Allah mengambil pahalanya, diberikan kepada orang itu. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ada sekitar 5 atau 7 orang yang minta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya kata Rasulullah, orang ini adalah orang yang muflis, sehingga pahalanya, amal kebaikannya habis ditebus untuk menebus kesalahan atas orang-orang yang telah menuntutnya. Sehingga akhirnya dia tidak jadi masuk surga dan dia dihempaskan ke dalam neraka. Inilah ma'asyiral muslimin Qantharah. Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah orang yang bangkrut itu adalah orang yang berdagang, kemudian modalnya habis dan dia punya banyak hutang?" "Oh, bukan itu." Kata Rasulullah, orang muflis, orang bangkrut adalah ketika di akhirat dia banyak membawa pahala-pahala amal kebaikan, tetapi pahala itu akhirnya apa? Habis diberikan kepada orang-orang yang telah menuntut dia karena dia pernah berbuat zalim dalam kehidupan dunia, sehingga akhirnya dia bangkrut, tidak mendapatkan apa-apa. Dan di Qantharah inilah, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, makanya kalau ketika memakamkan jenazah, Pak Mudin kan sering tanya, bagaimana tentang si jenazah ini, apakah dia orang baik, saleh, gitu ya. Terus kemudian apabila ada yang punya hutang, harap menghubungi pihak keluarga agar nanti urusan di akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Qantharah ini, apabila dia punya hutang terhadap orang lain dan belum sempat membayar hutang itu, maka yang memberikan hutang pasti akan menuntut kepada orang itu, walaupun dia sebentar lagi masuk surga, lalu kebaikannya habis dan akhirnya dia tidak mempunyai kebaikan, tidak punya amal ibadah, tidak punya amal kebaikan, pahala, akhirnya dihempaskan ke dalam kehidupan neraka. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, maka di fase yang ke-13 ini adalah
fase dimasukkan ke dalam surga. Ketika manusia sudah selesai lolos dari kontoroh, dia lolos dari permintaan pertanggungjawaban manusia, dia akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan surga ini adalah fase yang ke-13. Makanya ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai guruku, mata roha, wahai guruku, kapankah istirahat itu yang sebenarnya?" Maka Imam Ahmad pun menjawab, "Arohatu inda awali qadamin tadauha fil jannah." Istirahat yang sebenarnya adalah ketika telapak kaki kita ini sudah menyentuh lantainya surga, maka itu adalah istirahat yang sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin, setelah kita ini masuk surga, itulah istirahat yang sebenarnya. Maka dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat adalah fase-fase yang harus kita jalani. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, inilah perjalanan panjang manusia ya, setelah dia memperoleh fase kematian. Dan perjalanan panjang ini selama dalam kehidupan akhirat tidak mampu kita perkirakan kita akan sampainya, karena perjalanan ini tiada bertepi. Perjalanan ini begitu lama sehingga kita tidak bisa menyimpulkan, menafsirkan kapan perjalanan ini memakan waktu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat ini dimulai ketika kita memasuki alam kubur. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, sebagai tambahan, di antara surga dan neraka itu ada tempat namanya Ashabul A'raf, yaitu orang-orang yang diletakkan di dinding yang berada di antara surga dan neraka karena amalnya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kisah tentang seseorang yang mati syahid. Dan orang mati syahid itu dijamin masuk surga, tetapi di satu sisi dia punya hutang. Dia dimasukkan ke dalam neraka karena dia mati syahid, sedangkan dia mau dimasukkan ke dalam surga, ternyata dia masih punya hutang, sehingga akhirnya dia tergantung nasibnya masih terambang-ambing di suatu tempat yang dinamakan dengan Ashabul A'raf. Dan ma'asyiral muslimin, dalam kitab karangan Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ashabul A'raf ini akan dimasukkan ke dalam surga setelah mereka masuk neraka terlebih dahulu. Dan di mana mereka ini akan dimasukkan ke dalam surga apabila masa hukumannya sudah selesai. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, sesingkat-singkatnya neraka, maka itu adalah ribuan tahun lamanya. Maka jangan pernah kita ini masuk neraka hanya karena kesalahan kita. Oleh karena itu para ulama pun memberikan motivasi kepada kita. Ada 6 hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum permintaan yang lainnya. Yang pertama yang paling diprioritaskan adalah mintalah kepada Allah agar kita ini dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, inilah perjalanan hidup setelah kematian, di mana mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan di malam hari ini mampu memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita ini memberikan dorongan motivasi untuk menggapai cita-cita kita. Karena sesungguhnya perlu diketahui bahwa nenek moyang kita dahulu, yaitu Adam dan Hawa, adalah penduduk surga, dan tempat kita sesungguhnya adalah surga. Maka sebaik-baik tempat kembali adalah kembali kepada kehidupan surga. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.